Perkenalkan, nama saya Gresen Sianateme, NIM 1804060186, kelas PLT 1 semester 6, dosen wali Insinyur Evi Rofaida MS, mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi, Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2021. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah entomologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tipe sayap serangga. Serangga merupakan satu-satunya binatang invertebrata yang memiliki sayap. Adanya sayap memungkinkan serangga dapat lebih cepat menyebar atau mobilitas dari suatu tempat ke tempat lain dan menghindar dari bahaya yang mengecamnya. Sayap merupakan tonjolan integumen dari bagian meso dan metoraksi. Tiap sayap tersusun atas permukaan atas dan bawah yang terbuat dari bahan kitin tipis. Bagian-bagian tertentu dari sayap yang tampak sebagai garis tebal disebut pembuluh atau rangka sayap. Pembuluh atau rangka sayap memanjang disebut rangka sayap membujur atau longitudinal, dan yang melintang disebut rangka sayap melintang. Sedangkan bagian atau daerah yang dikelilingi pembuluh atau rangka sayap disebut sel. Tidak semua serangga memiliki sayap. Serangga yang tidak bersayap digolongkan ke dalam subkelas Apterygota, sedangkan serangga yang memiliki sayap digolongkan ke dalam subkelas Pterygota. Sayap serangga terletak pada mesotoraks apabila serangga memiliki dua pasang sayap. Jika serangga hanya memiliki satu sayap, maka sayap tersebut terletak pada mesotoraks, dan pada mesotoraks terdapat sepasang halter. Nah, halter ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat serangga tersebut terbang. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada sayap serangga terdapat pembuluh sayap atau rangka sayap. Pola rangka sayap berbeda untuk setiap jenis serangga, dan ini penting dalam identifikasi hingga sekarang. Akan tetapi yang paling umum dan luas digunakan adalah sistem pola rangka sayap menurut Comstock-Needham. Yang pertama, rangka sayap membujur atau longitudinal. Kosta atau C tidak bercabang dan terdapat pada tepi depan sayap. Subkosta atau SC, rangka sayap yang bercabang dua, yaitu SC1 dan SC2. Radius atau R, rangka sayap radius ini bercabang menjadi R1 dan sektor radial atau RS. Sektor radial atau RS ini biasanya bercabang 4, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Yang berikut median atau M biasanya bercabang 4, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Berikut kubicutus atau CU, bercabang menjadi 2, yaitu CU1 dan CU2. Nah, CU1 ini bercabang lagi menjadi 2, yaitu CU1A dan CU1B. Yang kelima, anal atau A, biasanya tidak bercabang, berturut-turut dari depan ke belakang adalah anal pertama atau 1A, anal kedua atau 2A, anal ketiga atau 3A, dan seterusnya. Yang kedua, rangka sayap melintang. Humeral atau H terletak dekat pangkal sayap di antara kosta dan subkosta. Yang kedua, radial atau R menghubungkan R1 dengan cabang depan radius sektor atau RS. Yang ketiga, radiomedilar atau RM menghubungkan cabang posterior radius dengan cabang anterior median. Yang keempat, medial atau M menghubungkan M2 dan M3. Yang kelima, mediokubital atau MCU menghubungkan cabang posterior media dengan cabang anterior kubitus. Yang keenam, kubitoanal menghubungkan cabang posterior kubitus dan anal pratama atau 1A. Berikut ini adalah contoh gambar dari sayap serangga. Pada prinsipnya, fenasi sayap adalah sebagai berikut. Fenasi sayap membujur biasanya ditandai dengan huruf besar terdiri atas kosta atau C, subkosta atau SC, radius atau R, radial sektor atau RS, media atau M, cubitus atau CU, dan anal atau A. Sedangkan fenasi sayap melintang yang biasanya ditandai dengan huruf kecil terdiri atas humeral atau H, radial atau R, sektorial atau S, radiomedial atau RM, medial atau M, media kubital atau MCU, dan cubita anal atau CUA. Bentuk-bentuk modifikasi sayap serangga.
seperti mulut, antena, dan tungkai, maka sayap juga mengalami modifikasi bentuk dan fungsi. Modifikasi sayap ini menjadikan pedoman untuk menggolongkan serangga ke dalam ordo. Bentuk-bentuk modifikasi sayap serangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada Thrips atau Thysanoptera, sayap depan dan belakang berupa rumbai. Yang kedua, pada kumbang atau Coleoptera, sayap depan mengeras dan dinamakan elytra atau tunggal berganda elytron. Elytra berfungsi untuk melindungi sayap belakang yang berupa selaput atau membran. Sayap belakang akan terlipat di bawah sayap depan atau elytra apabila serangga ini tidak terbang. Yang ketiga, pada lalat atau Diptera, sayap depan berkembang sempurna sedangkan sayap belakang mengalami modifikasi menjadi struktur seperti gada yang disebut halter. Halter berfungsi sebagai penyeimbang pada saat serangga ini terbang. Yang keempat, pada kepik atau Hemiptera, sayap depan sebagian mengeras dan sebagian lainnya tetap berupa selaput atau membran yang berisi tulang-tulang sayap. Sayap-sayap kepik ini disebut tegmina. Baik, sekian video pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.